Jumpa lagi bersama saya, Dr. Putri, sebagai host untuk Hermina Podcast. Pada kesempatan kali ini kita sangat beruntung karena kita kedatangan bintang tamu spesial. Kita pada hari ini akan membahas topik mengenai kesehatan telinga dan pendengaran. Nah, sudah hadir bersama kita di sini narasumber kita yang tentunya ahli di bidangnya, Dr. Ronaldi Tumbel, spesialis THT-KL konsultan. Halo dokter. Ya, selamat sore dokter. Iya Sobat Hermina, selamat sore juga. Selamat sore dokter. Dokter, sebelum kita jauh mungkin ada yang suka tanya ini, THT-KL itu apa dok? Waduh. Ya, THT-KL itu singkatan dari spesialis telinga, hidung, tenggorok, kepala, leher. Mantap sekali. Memang banyak ya dok, orang masih bingung yang mana ini THT ini apa singkatannya. Ternyata itu sobat Hermina, telinga, hidung, tenggorok, kepala, leher ya dok ya. Oke, mantap sekali dokter. Langsung saja nih dok, tanpa buang waktu, telinga ini kan panca indera yang penting ya dok untuk manusia itu, panca indera yang sangat berperan untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah dok, menurut dokter ini sejauh ini kesadaran masyarakat untuk memeriksakan telinga itu bagaimana dok? Yang dokter dapati sehari-hari? Waduh, ini pertanyaannya ini luar biasa sekali, Dokter Putri. Ya, sobat Hermina. Ya, memang sih kebelakangan ini kesadaran tentang kesehatan telinga bagi masyarakat itu sudah sangat tinggi ya. Buktinya itu di mana-mana itu kalau kita lakukan sosialisasi, lakukan penyuluhan terkait dengan kesehatan THT, KL itu sangat banyak peminatnya dan sangat banyak pertanyaan ya. Dan juga bisa kita ketahui juga dengan kita punya aktivitas sehari-hari di mana angka kunjungan pasien makin hari makin banyak ya dok? Iya, makin meningkat juga angkanya. Berarti sudah banyak yang sadar ya Iya. dok ya tentang kesadaran mereka untuk telinga ini. Nah dokter, kalau boleh dokter jelaskan sedikit dok, apa saja dok jenis gangguan pendengaran dok? Ya. Jenis gangguan pendengaran yang saat ini sesuai terminologinya ada 3 ya. Jenis gangguan pendengaran yang sifatnya produksi, jenis gangguan pendengaran yang sifatnya sensorimotor atau tulisara, dan gabungan keduanya atau mix ya. Saya kira itu yang selama ini yang kita ketahui. Baik dokter. Dok, kalau misalnya masyarakat sudah tahu nih, sudah teredukasi, oh ternyata gangguan pendengaran itu ada pembagiannya. Bagaimana dokter cara mengetahuinya? Oh saya ini ternyata tuli ini, atau saya ini ada gangguan ini, bagaimana cara mengetahui? Ya, untuk mengetahui secara objektif ya tentunya kita harus didukung oleh rangka atau didukung oleh pemeriksaan yang objektif yang dapat menetapkan apakah seseorang itu mendapat gangguan tuli produksi atau tuli saraf atau tuli campuran keduanya dengan melakukan pemeriksaan yang namanya audiometri. Kalau misalnya masyarakat ini sudah tahu dok, atau pasien lah dok, tahu bagaimana apa yang harus dilakukan kalau misalnya sudah terjadi gangguan pendengaran dok? Sebaiknya apa yang harus dilakukan? Ya, memang sih saat ini gangguan pendengaran yang ada di masyarakat itu banyak tipenya, banyak modelnya ya. Yang pasti bahwa pertama-tama kita harus mengetahui dulu dengan pemeriksaan. Setelah kita melakukan pemeriksaan, tentunya kita bisa jelas balik untuk mengetahui apa kira-kira yang menyebabkan. Apakah problem infeksi, apakah problem oleh karena radiasi, bisa saja sih radiasi ya. Kita memakai HP itu dengan frekuensi yang cukup tinggi, dengan durasi yang cukup lama, itu dapat menyebabkan gangguan pendengaran yang tipe saraf atau tulisensorial. Bisa juga kalau kita bekerja di tempat kebisingan yang sangat tinggi yang tidak didukung oleh alat pelindung diri, itu nantinya juga akan dapat menimbulkan gangguan pendengaran. Bisa juga oleh karena faktor usia ya, kita bagaimanapun juga tidak bisa kita hindari yang namanya degenerasi. Bila mana kita sudah menjelang usia 70, saat itulah kita
mengalami problem degeneratif. Ya tentunya pasti kita juga mengalami gangguan pendengaran yang sifatnya fungsional ya. Karena ini ya kira-kira seperti itu. Seperti judul kita yang tadi dokter, bagaimana dok cara menjaga kesehatan telinga? Karena kan selama ini ya kalau kita dok misalnya duduk seperti ini kan telinga ini tidak terlihat dok, Ya. karena dia di samping. Kalau di tangan boleh kelihatan, di kaki boleh kelihatan, di bibir masih. Tapi kalau telinga kan dok dia, ya itu bagaimana dok cara menjaga kesehatan telinga? Tapi sebenarnya kan kalau kita foto atau kita lihat di kaca, kalau kita nggak lihat telinga kita kan rasa risih juga ya. Kalau hilang ya dok? Nah, jangan itu. Ya, memang sih secara reguler itu dianjurkan untuk kita aktif memeriksakan diri telinga kita. Ya, prinsipnya bahwa telinga itu yang sehat itu dalam keadaan kering ya. Karena dengan kondisi yang kering lah, itu telinga kita terhindar dari potensi-potensi untuk terjadinya satu gangguan ya. Gangguan amat terlebih gangguan yang paling sering kita kenal adalah infeksi. Jadi kita harus rajin melakukan memeriksakan diri secara reguler. Itu 6 bulan sekali nggak bisa 6 ya, bulan sekali. 6 bulan sekali bisa. Dan juga kita secara mandiri dianjurkan dokter putri ya untuk membersihkan telinga. Nah, contohnya pada saat apa yang paling tepat untuk membersihkan telinga? Jawabannya pada saat habis mandi. Saat itulah kita harus membersihkan telinga kita sehingga kita bisa pastikan telinga kita dalam kondisi yang kering. Oleh karena kita tahu ya bahwa pembasuh telinga kan dari kapas ya. Iya, Oleh karena dari kapas maka dia mudah mengeringkannya. Bukan kapas itu untuk mengorek-orek, tapi untuk mengeringkan. Mengeringkan, jadi prinsipnya harus kering Iya. ya dok ya. Yang tidak dianjurkan kalau membersihkan telinga pada saat kering. Nah, itu mudah terjadi iritasi sehingga gampang menimbulkan infeksi. Nah, sobat Hermina ini bagus sekali penjelasan dokter ini. Terakhir deh dok, Iya, pesan silakan. dokter nih untuk sobat Hermina yang ada di luar sana dok. Oh iya, untuk sobat Hermina yang ada di manapun yang mengikuti podcast ini, dan tentunya kita harus sadari bahwa kesehatan telinga itu sangat penting untuk kita jaga sehingga kita tetap bisa memastikan kita punya fungsi pendengaran kita bagus, sehingga kita punya aktivitas sehari-hari, kita punya relationship hari-hari, kita punya pergaulan sehari-hari tidak menemui hambatan. Dan tentunya secara reguler itu dokter anjurkan untuk memeriksa diri ke dokter THT dimanapun berada ya, secara reguler itu 6 bulan sekali dan setahun 2 kali. Kira-kira itu yang dapat disampaikan dokter Putri. Mungkin Baik, ada yang bisa ditanyakan lagi. cukup dulu dok. Oke. Baik, sobat Hermina, luar biasa sekali penjelasan dari dokter Ronali, spesialis yang tadi THTKL. Jangan sampai lupa ya sobat Hermina kepanjangannya. Nah, sobat Hermina, apabila nanti masih penasaran nih, oh pengen ketemu sama dokter Ronali, boleh langsung datang ke Rumah Sakit Hermina Manado, atau boleh nanti berkunjung di website kami di www.herminahospitals.com, atau boleh melalui call center kami di 1500488, atau bisa juga download aplikasi di handphonenya masing-masing Halo Hermina. Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih banyak dokter Terima Ronali, kasih. penjelasannya sangat luar biasa. Oke, kita sampai ketemu di perjumpaan selanjutnya. Dadah, sobat Hermina.